video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat proyek kode initer 3 dan fungsi dari setiap bagian yang kita buat. Langkah pertama adalah menyalakan Apache dan MySQL. Apache untuk menjalankan web server, sedangkan MySQL untuk menjalankan database. Tanpa dua ini, proyek tidak bisa diakses dan database tidak bisa digunakan. Yang kedua yaitu membuat database. Masuk ke phpMyAdmin, lalu buat database bernama DB Diagnosa Jantung. Kemudian buat tabel admin berisi user ID, username, dan password. Saat mengisi data login, gunakan MD5 pada password. Ini penting untuk keamanan login. Membuat folder project di htdoc. Masuk ke folder htdoc, lalu buat folder tugas sistem pakar. Masukkan isi kode initer 3 ke dalamnya. Application, system, user guide, index.php. Ini membuat project bisa diakses lewat browser. Membuka project di Sublime Text. Buka folder tugas sistem pakar di Sublime Text untuk memulai mengedit file. Mengatur autoload dan config. Masuk ke application, config. Di file inilah pengaturan utama dilakukan. Autoload.php, tambahkan helper URL. Mengapa harus ditambahkan? Karena helper URL memberikan akses ke fungsi penting seperti base URL dan site URL. Fungsinya untuk memanggil CSS, memanggil JavaScript, membuat link, redirect halaman. Tanpa helper URL, tampilan dan redirect bisa error. Config.php, atur base URL. Mengapa harus menambahkan base URL? Karena supaya kode initer tahu lokasi utama project dan agar redirect bekerja. Lalu agar pemanggilan CSS dan JavaScript tidak error. Juga agar URL tetap konsisten. Jika kosong, banyak file tidak tampil. Menambahkan file.htaccess. File .htaccess berfungsi untuk menghilangkan indeks PHP dari URL dan membuat URL lebih pendek dan lebih rapi. Selanjutnya yaitu application config database.php. Fungsi file ini menyambungkan CI3 ke database MySQL agar login bisa mengecek username dan password, agar data sistem pakar bisa di-load dari database. Yang diisi yaitu hostname localhost, username root, password kosong, dan database yaitu DB Diagnosa Jantung. Jika salah, login tidak akan pernah berhasil. Menambahkan template dan folder aset. Ketika memakai template, biasanya dibuat folder aset. Fungsinya untuk menyimpan CSS, JavaScript, gambar, font, icon. Tanpa aset, tampilan template akan rusak. Sekarang masuk ke proses pembuatan halaman. Yang pertama, membuat controller login.php. Fungsinya yaitu pertama, menampilkan form login, menerima input login, mengecek data ke database, dan mengarahkan ke dashboard setelah berhasil. Yang kedua, membuat view login.php. Fungsinya yaitu menampilkan tampilan form login dan menyediakan input username dan password. View hanya untuk tampilan tanpa logika. Yang ketiga yaitu membuat controller dashboard.php. Fungsinya yaitu menampilkan halaman utama setelah login. Halaman ini hanya bisa diakses jika login berhasil. Yang keempat yaitu membuat view dashboard.php. Fungsinya sebagai tampilan awal setelah login berhasil dan halaman ini memverifikasi bahwa redirect kalian berhasil. Selanjutnya, cara menjalankan project. Pertama, buka browser, ketik localhost, tugas sistem pakar login. Login PHP adalah controller, maka dipanggil di URL. Jika nama folder benar, halaman login akan muncul. Yang kedua, isi username dan password. Jika data cocok dengan database, login.php akan menjalankan fungsi redirect base URL dashboard. Browser otomatis pindah ke localhost, tugas sistem pakar dashboard. Lalu tampilan dashboard PHP ditampilkan. Ini proses redirect. Jadi dalam proyek sistem pakar berbasis kode initer 3 ini, kita membuat database, mengatur autoload dan config, menambahkan .htaccess, menyambungkan database, membuat halaman login, membuat dashboard, dan mengatur alur redirect dari login ke dashboard. Semua ini adalah proses dasar membuat aplikasi web menggunakan kode initer 3.